Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bahjanem. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputar Micmon ya. Kita akan membahas cara membuat profile atau limitasi bandwidth di Micmon. Nah, ini merupakan video yang bagian ketiga karena sebelumnya kita sudah membahas cara mengkoneksikan Micmon ke Mikrotik. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya akan membuat dua kategori dulu ya. Nanti kita akan membuat profile berdasarkan jam, berdasarkan hari, limitasinya ya, berdasarkan minggu. Ini untuk sistem voucheran, dan kita akan membuat profile limitasi bulanan atau validity bulanan untuk sistem member seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Kita buka aplikasi Micmonnya. Nah, di sini sudah kedip-kedip hijau, berarti ini sudah terkoneksi ke server kita. Langkah selanjutnya kita buka atau open Micmon. Nah, masukkan username-nya, passwordnya juga, lalu klik login. Nah, di sini saya akan menggunakan server Kanaya Shell. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, kita akan membuat profile berdasarkan jam ya, yang pertama. Oke, kita lanjut. Kita klik ke bagian hotspot yang ini ya, lalu ke user profile. Jadi sebelum kita membuat voucher dan atau sistem membran atau sistem member, jadi kita membuat profile dulu untuk melimitasinya. Oke, kita klik user profile. Nah, kita lihat dulu di profile listnya. Nah, ini belum ada ya, belum ada yang dibuat di Micmon, karena kalau yang warna kuning ini biasanya dibuat di Mikrotiknya. Oke, kita tambahkan dulu profile baru. Kita klik add profile. Nah, yang pertama kita bikin yang per jam ya. Misalkan kita akan membuat profile dengan harga misalkan 2000 untuk 5 jam. Jadi di sini bebas ya, untuk name-nya silahkan diisi. Kalau saya biar tidak tertukar, misalkan voucher 2000 seperti itu. Address poolnya boleh dikosongkan, boleh diisi ke address pool hotspot. Kalau nggak tahu, misalkan dikosongkan saja nggak apa-apa, nantinya akan otomatis ke IP address hotspot. Share user di sini artinya nantinya voucher yang dibuat itu bisa koneksi oleh berapa perangkat. Nah, kalau misalkan di sini diisi 2, nanti satu voucher bisa digunakan oleh 2 perangkat. Tapi biasanya kalau voucheran itu satu voucher untuk satu perangkat. Jadi di sini isi 1. Rate limit, nah ini batas kecepatannya ya. Up garis miring down, artinya upload atau download. Nah, ini cara pengisiannya sudah ada example contoh. Saya samakan saja karena ISP saya bukan dedicated ya, jadi disesuaikan saja dengan limitasi atau bandwidth yang kita punya. Nah, saya di sini saya kasih kecepatan untuk uploadnya 512K, untuk downloadnya 1M. Seperti itu. Expire mode. Nah, expire mode keterangannya ada di sebelah kanan yang ini. Ya, expire mode kalau diklik ada non, remove, notice, remove record, notice and record. Jadi keterangannya silahkan ada di sini di sebelah kanan yang ini ya. Jadi kalau remove biasanya dihapus ya. Misalkan vouchernya sudah
habis masa validity-nya, dia akan menghapus otomatis. Kalau untuk kepentingan laporan bulanan, misalkan penghasilan kita per bulan berapa, dan biar tidak berat di mikrotiknya, saya pilih remove and record yang ini ya, remove and record. Validity-nya ini masa koneksinya berapa, misalkan yang voucher 2000 itu mas validity-nya 5 jam, jadi diisi 5H. Cara pengisiannya di sini ada nih, yang ini. Kalau hari formatnya day ya, kalau jam hour, kalau menit m ya. Ini formatnya ada di sini seperti itu. Jadi ini 5 jam, freeze-nya atau harganya 2000 ya, disesuaikan dengan harga voucher yang akan kita buat 2000 juga. Log user, nah di sini keterangannya untuk log user. Kalau misalkan log user ini di enable, jadi satu user atau satu voucher atau satu kode voucher nanti hanya bisa digunakan untuk satu perangkat. Kalau misalkan ini di disable, ini bisa digunakan oleh beberapa perangkat. Contoh, misalkan kalau ini di disable, log usernya di disable ya. Misalkan voucher itu masa aktifnya 5 atau masa koneksinya 5 jam. Baru koneksi 2 jam, misalkan untuk 3 jam lagi diaktifkan di perangkat lain. Itu bakalan bisa. Lebih simpelnya begini, misalkan satu voucher, misalkan yang pertama diaktifkan di perangkat A selama 2 jam. Nah untuk selebihnya atau 3 jam lagi misalkan diaktifkan di handphone atau di perangkat B misalkan, itu bakalan bisa. Jadi saya kasih di sini enable ya. Jadi satu voucher hanya bisa digunakan untuk satu perangkat, tidak bisa digunakan oleh perangkat lain, seperti itu ya. Parent queue-nya ini di non saja, karena di sini sudah ada ya limitasinya di atas. Yang ini sudah ditentukan. Nah setelah selesai, baru klik save. Ini kan name-nya belum ada tanda hijau. Biasanya kalau diklik save ini akan ada tanda hijau, tandanya sudah tersimpan. Ya, kita coba klik save. Nah, ini sudah ada titik hijau, berarti sudah tersimpan. Oke, kita coba lihat di profile list. Nah, ini sudah ada ya tanda hijau, ini berarti dibuat di Micmon. Sedangkan yang kuning ini dibuat di Mikrotik, seperti itu. Nah, ini contoh yang per jam. Selanjutnya kita buat yang per hari ya, untuk harian. Contoh ya, kita klik dulu ke add profile, tambah lagi profile maksudnya. Contoh misalkan kita akan membuat validity satu hari dengan harga 5000 ya. Saya kasih nama, name-nya misalkan di sini voucher 1 hari, seperti itu. Address pool seperti biasa, mau dikosongkan boleh. Share user 1, rate limit disamakan sama yang tadi 1M maaf ini ya. Untuk rate limit 512 untuk uploadnya, untuk downloadnya 1M. Expire mode move and record. Validity, nah validity-nya berarti satu hari itu 1 day, seperti itu. Price-nya 5000, misalkan untuk 24 jam itu harganya 5000, jadi ditulis 5000. Log user di enable, ini udah ya untuk voucher satu hari. Selanjutnya klik save. Nah, ini untuk satu hari atau untuk harian sudah tersimpan ya, ini udah ada tanda hijaunya juga. Selanjutnya add profile lagi. Untuk menambahkan profile, kita buat yang mingguan, misalkan ini 1 minggu ya, untuk mingguan. Nah, saya kasih nama misalkan voucher 1
1 minggu seperti itu ya. Address pool kosong atau non, share user 1, uploadnya saya kasih 512k, downloadnya 1M, disamakan saja. Expire mode, remove and record. Validity, nah validity-nya kan 1 minggu, itu pengisiannya 1W ya, 1W 1 minggu itu. Kalau misalkan diisi juga 7D atau 7 hari, itu nanti akan robah otomatis ke 1W seperti itu ya. 1 minggu, price nya misalkan yang 1 minggu itu harganya 20.000, ini sama 20.000. Lock user, enable ya, ini sudah, lalu save. Nah, ini sudah tersimpan. Selanjutnya add profile lagi, kita buat yang bulanan nantinya untuk sistem member ya. Ini yang bulanan nantinya akan dibuat untuk login yang sistem member. Nah, di sini saya kasih nama misalkan biar beda ya, pelanggan gitu ya, pelanggan bulanan seperti itu, PL bulanan. Address pool non, share user 1, rate limitnya disamakan saja 512k 1M. Expire mode sama, remove and record. Validity, nah validity itu kan di sini ada 30 day, ada contohnya ya di sini 30 day atau 30 hari ya, 30 hari pasnya ya, 30D. Price nya misalkan 50.000 untuk yang 1 bulan, ditulis saja 50.000 juga. Lock user, enable. Sudah seperti ini, lalu save. Nah, di sini kita sudah membuat limitasi atau profile limitnya ya. Kita cek di profile list. Nah, ini sudah ada. Ini yang voucher harian atau 2000 voucher jam per jam ya, 2000 untuk 5 jam. Nah, di sini validity-nya kan 5 jam. Untuk 1 hari atau 1D. Ini untuk voucher mingguan, ini untuk pelanggan bulanan. Seperti itu. Ini setelah profilnya dibuat, selanjutnya kita membuat voucher atau membuat usernya ya. Nah, cara membuat usernya, kita klik ke bagian user ya. Untuk membuat usernya kita klik di bagian user ini. Nah, di sini ada add user, ada generate. Ini sama sebenarnya fungsinya, tapi kalau untuk voucheran biasanya di bagian generate. Seperti itu ya. Kita klik generate. Nah, di generate ini misalkan ini kata Y itu quantity ya, quantity misalkan mau membuat vouchernya berapa, seperti itu. Saya contohkan misalkan membuat 10, tapi kan biasanya banyak ya, biasanya satu kali buat voucher itu bisa ratusan. Saya contoh 10 aja dulu. Servernya bisa diisi all, bisa langsung di hotspot ya, ke server hotspot saja. User mode, nah user mode ini username dan password, sama dengan password seperti itu kalau untuk sistem voucheran ya. Username sama dengan password untuk voucheran ya. Kita akan membuat voucher dulu. Name length, nah ini name length-nya itu maksudnya panjangnya, mau berapa karakter atau berapa angka atau berapa huruf vouchernya, kode vouchernya ya. Saya kasih di sini jangan panjang-panjang, untuk contoh misalkan 4 ya, 4 angka atau 4 huruf. Prefix, nah prefix ini jadi sebelum 4 angka yang akan dibuat secara otomatis itu mau diawali dengan angka berapa atau huruf apa, seperti itu ya. Misalkan kita tadi kan akan membuat voucher yang 2000, saya kasih 2 di sini ya, angka 2 misalkan 2KY seperti itu misalkan ya.
karakter random. Nah, ini nanti di bagian vouchernya mau huruf besar, mau apa, abjad dulu baru nomor tapi dengan huruf kecil. Inilah contohnya ya, mau huruf besar terus nomor, seperti itu. Saya mau kalau mau acak seperti ini, tapi ini akan membingungkan ke pelanggan ya, biasanya masukin vouchernya akan ribet. Jadi huruf kecil semua saja, diawali dengan angka atau dengan acak ya, angka berikut huruf biar tidak mudah dilacak, seperti itu. Saya pilih yang ini. Profilnya, nah di sini jangan lupa, jangan sampai salah. Kalau misalkan ini kan ceritanya mau membuat voucher yang 2000-an, karena kita tadi sudah membuat profil yang 2000, jadi di sini pilih profilnya voucher 2000 ya. Nah, ini yang penentuannya jangan sampai salah. Di sini validity-nya sudah langsung tertera profilnya ya. Nah, time limit dikosongkan saja karena tadi sudah validity-nya sudah dibuat di profil ya. Data limit dikosongkan, komen mau dikosongkan, mau diisi silahkan. Kalau saya dikosongkan saja biar nantinya tidak penuh ya di mikrotiknya. Oke, setelah ini hanya ini saja yang diisi ya. Jangan salahnya ya di bagian ini nih, user mode, username sama dengan password kalau untuk voucheran. Terus di bagian profile seperti itu ya. Oke, selanjutnya klik generate, yang ini nih, klik generate. Nah, ini sudah sukses ya. Coba kita lihat di user list ini ya, apakah benar sudah sukses apa belum. Kita lihat di user list. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini yang barusan kita buat karena 10 biji ya. Oke, jadi seperti ini voucher 2000 tuh kan, udah ada terbentuk semua. Ini ya, kita sekarang buat yang bulanan dengan sistem member. Oke, kita masuknya ke bagian add user ya. Kalau untuk member di kliknya bagian add user. Kalau tadi kan untuk voucher di generate, nah kalau ini di add user. Klik add user. Nah, servernya sama hotspot. Namanya, nah ini nama ini untuk username ya. Untuk username-nya misalkan Janem, passwordnya 1234 ya, seperti itulah. Misalkan 1234. Nah, profilnya karena ini sistem member untuk pelanggan bulanan, jadi di profilnya diarahkan ke bagian file bulanan. Oke, ininya sudah, nggak usah diisi karena sudah diisi di profile ya untuk time limit dan data limit. Selanjutnya klik save. Nah, di sini bisa langsung di print ya, atau tidak, nggak jadi masalah. Klik save lagi ya. Oke, sudah selesai. Coba lihat di user list. Nah, ini sudah ada ya, Janem pelanggan bulanan. Nah, kalau kita lihat di mikrotik, kita buka mikrotik ya. Kita buka mikrotiknya, langsung ke IP, langsung ke hotspot, langsung ke bagian user. Nah, seperti ini ya. Kalau voucher antara name sama password itu sama. Coba perhatikan, sama kan ya, karena tadi formatnya ini voucheran ya, jadi username sama dengan password seperti itu. Lain hal dengan Janem yang barusan yang terakhir untuk pelanggan bulanan. Jadi nanti masuknya di login page-nya ke bagian member, masukkan usernya Janem, langsung passwordnya 1234. Seperti itu teman-teman ya, penampakan di mikrotiknya. Nah, oke teman-teman, nantikan untuk
part berikutnya atau bagian berikutnya kita akan membuat template ya, cara editing template, cara memasukkan template, dan sekaligus nanti cara print voucher dari Micmon ini. Nah, untuk tutorial kali ini biar tidak terlalu panjang, saya cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.